多亏你了，你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。那你万事小心。放心吧。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan mereview BTTH episode 69 yang baru saja rilis kemarin. Bang Kobel, slogan hari ini apa bang? Slogan hari ini adalah jika kau masih mendapatkan penghasilan, maka teruslah pencet spin Anda sampai max win. Jangan pernah geser, karena yang digeser itu hanyalah meja dan kursi. Wah, jangan ya guys ya. Itu namanya penyesatan. Bagi yang baru bergabung, silakan cek playlist di Backbat Channel karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview alur cerita sebelumnya. Oke, tanpa banyak bacot, apalagi cocot, hayu kita sedot. Scene awal diperlihatkan Bang Kobel yang sedang memulihkan diri sambil menunggu Ayang Cailin menyelesaikan sisa misi kemarin. Bang Kobel pun meminum pil kuat agar stamina kelakiannya menjadi lebih tahan lama. Tak berselang lama, datanglah Cailin dan Bang Kobel pun bergegas untuk menjemputnya. Bang Kobel bertanya dengan khawatir tentang keadaannya, namun Ayang Cailin menjawab dengan pertanyaan, "Kenapa kamu masih di sini? Mereka sedang mengejar kita." Xiaoyan tertegun melihat musuh masih mengejar dan Ayang Cailin pun langsung menggenggam tangannya dan bergegas pergi. Dokter peri kecil yang melihat musuh mengejar mereka berkata bahwa Alhamdulillah rencana mereka telah berhasil. Ayang Cailin yang melihat ke belakang mengantisipasi akan kedatangan musuh, namun dia tanpa sadar melihat tangannya yang menggenggam tangan Bang Kobel. Dia dengan jual mahalnya melepaskan genggaman itu dan berkata, "Ikuti aku." Akhirnya mereka pun bergegas pergi, namun musuh sanggup mengikuti kecepatan mereka karena teknik penerbangan Xiaoyan masih cukup lambat dan Ayang Cailin pun berinisiatif untuk berlindung terlebih dahulu. Mereka berlindung di dalam gua yang diselimuti dengan perisai oleh Cailin. Musuh pun kehilangan jejak mereka. Karena musuh telah pergi, Ayang Cailin pun menghilangkan perisai itu dan juga penutup di wajahnya. Bang Kobel bertanya pada Ayang Cailin bahwa untung ada kamu. Apakah sayangku yang cantik ini terluka? Asal selingkuhanmu itu tidak bertindak, maka tidak akan ada yang bisa melukaiku, ucap Ayang Cailin. Ayang Cailin melanjutkan, apakah malam ini kamu memperoleh sesuatu? Mantra 3 monster, ucap Bang Kobel, namun dia sedikit mengeluh pada bininya. Ayang Medusa pun bertanya, kenapa? Hanya ada satu jilid, ini tidak akan berguna, ucap Bang Kobel. Ayang Cailin mengeluarkan 2 gulungan dari cincin penyimpanannya lalu memberikannya kepada Bang Kobel. Bang Kobel pun terkejut melihat itu dan bertanya, apakah sayangku ini membunuh 2 tetua itu juga? Ayang Cailin mengangguk dengan manisnya. Bang Kobel akhirnya mengetahui akan kesenjangan kekuatannya dengan sang ratu semok alias bini gua Ayang Cailin. Bang Kobel menyerahkan semua gulungan itu pada Cailin karena menurut Bang Kobel ras manusia ular lebih bermanfaat untuk mengaktifkannya. Namun Ayang Cailin menolak hal itu. Lantas Bang Kobel pun mengatakan bahwa anggap saja gulungan ini akan ditukar dengan pil penyatuan darah jiwa langit. Ayang Cailin menyerahkan gulungan yang ia ambil dari Yan Laotian pada Xiaoyan. Dia mengatakan bahwa gulungan itu adalah teknik rahasia sekte Jinyan karena tidak sembarangan orang untuk diwarisinya. Teknik ini adalah teknik dao terbang. Jika menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk membuat sayapnya dan bisa berlatih dengan baik, maka hasilnya akan lumayan besar. Jangankan sayap ungu milikmu, bahkan diriku pun tidak akan bisa menyaingi kecepatannya. Ternyata teknik ini lebih mahal daripada 3 mantra monster. Kalau begitu, Cailin, kau ambillah saja, ucap Bang Kobel. Simpan untukmu saja, ucap Ayang Cailin. Padahal di hatinya hanya ada satu, yaitu agar Bang Kobel lebih cepat kuat karena dia selalu khawatir akan keselamatannya. Mulai khawatir mulu.
Ayang Cak Ilin pun termenung sejenak sambil menjauh dan berkata, "Abang Kobel sayang, aku harus pergi. Sekarang musuh sudah dibunuh. Untuk sementara, Kekaisaran Jamak sedang baik-baik saja. Klan manusia ular akan pindah ke tempat wilayah yang baru untuk berkembang. Aku harus pulang untuk memimpin karena anggota klan sudah memanggilku." Bang Kobel pun tertegun mendengar itu. Bang Kobel sebenarnya tak ingin jauh dari Ayang Cak Ilin karena bagaimanapun mereka sudah saling nyaman. Akhirnya Bang Kobel berkata dengan berat hati, "Kalau begitu, kamu hati-hati ya sayang." Anjay. Ayang Cak Ilin yang mampu merasakan kekhawatiran Bang Kobel pun tersentuh. Namun dia dengan tegar berkata, "Sayang, jangan khawatir." Acie lagi. Dan dia pun menghilang dengan berat hati. Pesan Bang Kobel adalah jika kalian sudah saling mencintai dan saling nyaman, maka janganlah tunda-tunda untuk acie. Jangan dilanjutkan. Oke, lanjut. Scene berpindah pada sesosok tua yang berkata dengan hormat, "Yunlan telah mati. Sekte Mistiko telah hilang. Tuan Muda Xiaoyan telah berhasil membebaskan dendamnya." Wanita yang cantik dan anggun itu membuka matanya setelah mendengar prestasi Xiaoyan. Tidak lain dan tidak bukan dia adalah istri kedua Bang Kobel, yaitu Guk Sun Er. Baru 4 tahun, kakak Xiaoyan sudah mencapai Do Huang. Aku sangat terkejut. "Nona, dalam pertempuran itu, Yao Lao telah ditangkap oleh Hall of Soul," ucap Ling tua. "Ternyata mereka tetap akan menangkap Yao Lao. Lin Ying utus seseorang untuk mencari Hall of Soul. Aku yakin hilangnya Paman Xiao waktu itu berkaitan dengan mereka," perintah Sun Er. "Baik Nona," ucap Ling tua dengan patuh. Sun Er tiba-tiba matanya berubah jadi kemasan karena marah di hatinya dan berkata, "Hall of Soul pastilah mengincar giok kuno Toshi milik keluarga Xiao." "Oh ya Nona, ku dengar karena Nona tidak berhasil membawa pulang kunci itu, jadi sekte kita juga mengutus seseorang untuk pergi ke Kaisaran Jamak." Mendengar itu, bini gua kedua yang imut itu pun marah. Matanya berubah menjadi kuning dan keluarlah api kuning keemasan di sekelilingnya. Dia berkata dengan marah, "Lancang sekali." Dia pun langsung melesat pergi meninggalkan jejak hangus tempat ia berpijak. Melihat itu, Ling tua pun bergumam, orang tua itu akan sial." Scene berpindah pada balai pemurnian obat aliansian. Xiaoyan bertanya pada Fama, sudah berapakah jumlah pil penguras nyawa yang disempurnakan? Fama pun menjawab ada 2 dan itu sudah diserahkan pada Hai Bodong. Xiaoyan menghela napas dan berkata bahwa aliansian saat ini hanya mampu menyempurnakan 1 pil penguras nyawa dalam setengah bulan. Fama berkata bahwa dia akan berusaha, namun Gu He lebih baik darinya dalam hal ini. Jika dia yang memimpin, maka efisiensinya akan baik 2 kali lipat. Akan tetapi semua orang tahu tentang Xiaoyan dan Gu He sedang tidak harmonis hubungannya. Namun Fama memberitahu Xiaoyan bahwa Gu He sangat terobsesi untuk masuk di Pagoda Pil karena Pagoda Pil adalah tempat suci bagi para alkemis dan reputasinya pun sangat tinggi di daratan tengah. Jika ketua aliansi bernegosiasi dengannya untuk membantu masuk ke Pagoda Pil, aku yakin dia akan setuju. "Mari kita coba," ucap Xiaoyan. Xiaoyan, Hai Bodong dan Fama pun bergegas ke tempat Raja Pil Gu He. Sesampainya mereka di sana, Xiaoyan tidak disambut dengan baik oleh murid Gu He karena dia mengetahui perselisihan gurunya dengan Xiaoyan. Xiaoyan menyampaikan niatnya bahwa ingin bertemu dengan Gu He. Karena melihat Hai Bodong dan Fama di belakang Xiaoyan, akhirnya Liu pun memanggil Gu He. Sekeluarnya Gu He dari tempatnya, ia berkata dengan nada sarkastik, "Nampaknya kekuatan aliansian telah menyebar di Kekaisaran Jamak. Ada maksud apa ketua Xiao datang kemari? Jika ada urusan, katakan saja, karena aku masih banyak urusan." Bang Kobel pun langsung pada intinya ingin mengajak Gu He bergabung pada aliansi.
Aku menyukai kehidupanku yang sekarang, jadi lupakan saja tawaran itu, ucap Guhe tanpa berpikir. Fama merayu Guhe dengan cara menawarkan Guhe untuk direkomendasikan pada Pagoda Pil jika ia bergabung dengan aliansian. Namun Guhe mengatakan bahwa dengan keahlian alkemisnya, banyak fraksi alkemis yang mau menerimanya. Jadi, meski tidak bergabung dengan aliansian, ia akan bisa untuk masuk ke Pagoda Pil. Jika bukan karena ia masih merasa dari kekaisaran Jiama, mungkin ia sudah pergi meninggalkan kekaisaran. Karena Anda tidak ingin meninggalkan kekaisaran Jiama, kenapa Anda tidak mempertimbangkan aliansian? Aku akan mengabulkan satu permintaanmu, jadi katakan saja, ucap Bang Kobel menantang. Aku akan bergabung dengan aliansian, namun kau bisa mengambilkan satu persyaratan dariku, yaitu bertandinglah denganku. Haibodong dan Fama yang mendengar itu minta diganti persyaratannya karena mereka tahu akan kemampuan alkemis Guhe dan menganggap tidak pantas karena senioritasnya. Namun Guhe membantah jika Xiaoyan yang masih ada pada level generasi muda mengingat kemampuannya. Alhasil Guhe dan Xiaoyan pun bertanding secara tertutup. Haibodong, Fama dan Liu menunggu mereka dengan waktu yang lama sampai Haibodong dan Fama tertidur dalam duduk mereka. Namun tak lama kemudian keluarlah Xiaoyan dan Guhe. Fama yang melihat itu bertanya dengan antusias tentang siapakah pemenangnya. Guhe menjawab bahwa dia sekarang adalah anggota aliansian. Itu menandakan bahwa Xiaoyan telah mengalahkan Guhe. Rasa hormat Haibodong dan Fama pun semakin meningkat karena hal ini. Tiba-tiba datanglah sepucuk surat dari dokter peri kecil bahwa dia telah menemukan anggota Hall of Souls di Kekaisaran Cuyun. Xiaoyan pun bergegas dan menyerahkan balai alkemis aliansian pada Guhe. Guhe pun menjawab bahwa ketua aliansi tidak perlu khawatir. Xiaoyan bergegas ke klan manusia ular untuk berpamitan pada istrinya. Namun tanpa diduga, ia bertemu dengan Xian ketika ia sampai. Xiaoyan bertanya pada Xian kenapa ia di sini. Xian menjawab bahwa Ayang Cailin telah mengajaknya. Namun sekarang Ayang Cailin sedang pelatihan tertutup. Apakah kau ingin bertemu dengan kakak Cailin? Aku akan pergi ke Kekaisaran Cuyun, jadi aku akan berpamitan padanya. Namun karena dia sedang berlatih, maka aku tidak ingin mengganggunya, ucap Xiaoyan. Xian pun berkata, kedengarannya itu menyenangkan. Aku akan ikut denganmu. Kau tetaplah di sini karena ini sangat berbahaya, ucap Xiaoyan. Namun tak berselang lama, datanglah Panglima Tinggi ras manusia ular dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Ketika Panglima Tinggi itu menyerang, Xian si bocil kematian menghalau serangan itu. Terjadilah baku hantam antara bocil kematian dengan Panglima Tinggi. Mereka saling mengeluarkan doki pada tinjunya dan terjadilah benturan pukulan yang menimbulkan ledakan energi sehingga keduanya pun mundur ke belakang. Xian memuji Panglima Tinggi itu bahwa kekuatannya cukup besar. Panglima Tinggi itu pun menghina Xiaoyan bahwa klan manusia hanya bisa bersembunyi di balik gadis kecil. Karena Panglima yang tidak masuk akal itu, Bang Kobel pun memperingatkan sambil mengeluarkan api surgawinya, jika maju selangkah lagi bersiaplah untuk bobo dan beristirahat di kasur selama beberapa bulan. Melihat api surgawi di tangan Bang Kobel, Panglima itu pun terkejut dan bergumam, seperti yang diharapkan dari ketua aliansian, dia memang hebat. Aliansian dan klan manusia ular adalah sekutu dan kau menyerang secara acak. Apakah kau berniat merusak kerjasama kita? Ucap Bang Kobel sambil melangkah perlahan pada Panglima itu. Kau fitnah. Jika kau memang kuat, maka bertarunglah denganku, ucap Panglima Tinggi. Kau masih bukan tandinganku, jawab Bang Kobel tanpa basa-basi melemparkan api surgawi di tangannya. Ketika api surgawi itu akan mengenai Panglima itu, dia berhenti namun aura dan energinya masih meletup-letup. Melihat Xiaoyan yang mempermainkannya, Panglima itu menjadi emosi dan dia mengeluarkan doki dalam tubuhnya. Namun ketika dia akan bergegas ke arah Xiaoyan, datanglah bini gua tersayang tercinta terbuah Henol menghentikan pertikaian itu. Melihat bini gua datang, Panglima dan penjaga itu langsung kicap dan tunduk dengan hormat. Ayang Cailin pun bertanya, apa yang terjadi? Xian sang boneka santet langsung bergegas ke arah emak angkatnya dan langsung memeluknya.
Ayang Cak Ilin yang melihat Buang Kobel tampan bersama dengan Zian, dia pun bertanya, kenapa kamu datang? Namun si boneka santet itu mengadu pada emak angkatnya bahawa orang jahat itu telah merundungnya. Jika aku belum naik ke tingkat dohuang, aku sudah mati dipukul olehnya. Dasar si bocil rese, bisa aja dia ngadunya ya. Panglima yang mendengar itu pun khawatir akan dimarahi emak-emak berdasar dan berkata, Kau omong kosong. Yang mulia, Anda pernah bilang bahawa Anda tidak akan bertemu orang luar saat pelatihan tertutup. Selain itu, dia membuatmu cukup diam. Bang Kobel adalah suamiku. Salah. Bang Kobel adalah ketua aliansi 9 naga di Indonesia. Salah juga. Bang Kobel adalah ketua aliansi Yan. Mana boleh bertarung sembarangan dengannya. Quick Sing, kau sebagai panglima tinggi seharusnya kau tahu kerjasama kita bahawa sangat penting. Aku menghukummu mengintrospeksi diri selama sebulan di Gua Ular, ucap Ayang Cak Ilin memotong ocehan panglima itu. Alhasil panglima itu hanya menurutinya dengan pasrah. Melihat itu Bang Kobel hanya menggelengkan kepala bawahnya tanpa daya. Ayang Cak Ilin bertanya pada Bang Kobel, apakah ada masalah? Selingkuhanku mengatakan bahawa orang dari Hall of Soul muncul di Kekaisaran Cuyun. Aku akan pergi ke sana. Hanya saja aku mengkhawatirkanmu, ucap Bang Kobel. Hall of Soul, aku akan ikut denganmu, ucap Ayang Cak Ilin Medusa khawatir. Di sisi lain, ia khawatir akan keselamatan suaminya. Namun di sisi lain juga, ia takut Bang Kobel akan semakin dekat dengan cewek lain. Wah, jangan. Tubuhmu sedang tidak kuat menerima serangan dan juga masih ada selingkuhanku di sana. Jadi tidak akan terjadi masalah, ucap Bang Kobel. Tentu saja aku yakin akan kemampuanmu, namun aku tidak percaya pada gadis racun itu. Selain itu, kamu akan pergi ke Kaisaran Cuyun. Jika dia bermain tatik, lebih baik aku ikut denganmu daripada kamu sendirian, ucap bini gua khawatir. Namun dalam hatinya, dia tidak ingin jauh dari Buang Kobel. Jangan khawatir, aku percaya pada Xian, ucap Bang Kobel yang tidak peka. Emang dasar ya koplak. Terserahlah, jika kamu percaya padanya, pergilah daripada aku dipilon cerewet, ucap bini gua ngambek. Aku hanya khawatir akan keadaanmu. Dalam 2 tahun, aku pasti akan memberikan pil itu. Kali ini, kau jangan ikut denganku. Buang Kobel menjelaskan dengan penuh cinta. Aku tidak percaya pada gadis racun itu bisa menolongmu saat keadaan kritis. Jadi aku harus ikut. Bang Kobel yang menghadapi sikap keras kepala dari Ayang Cak Ilin pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan akhirnya dia menyetujui permintaannya. Namun dia berpesan bahawa hanya boleh bertindak saat keadaan kritis. Ayang Medusa pun bertanya, kapan kita akan berangkat? Bang Kobel pun menjawab, kita akan berangkat secepatnya. Ayang Cak Ilin pun kata bahawa dia akan izin terlebih dahulu kepada klan manusia ular. Selepasnya barulah kita akan pergi. Okey, lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan ganti channel TV anda karena Bang Kobel akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.